Berjumpa dengan saya di Jelajah Desa. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi desa di Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini banyak sekali hal menarik yang bisa kita eksplor bersama, mulai dari tempat wisata yang viral sampai UMKM yang unik. Kembali berjumpa bersama saya Echa Lasya dalam Jelajah Desa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor salah satu desa yang ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono. Nah, di sini ada beberapa potensi yang wajib sekali kita eksplor karena potensi-potensinya keren-keren banget. Salah satunya sekarang saya sedang berada di, jika Anda melihat gajah di belakang saya, ini bukan di Taman Safari atau di kebun binatang, tapi saya sedang berada di Telaga Kusuma. Seperti apa saya juga penasaran, terus ikuti saya hanya di Jelajah Desa. Salah satu potensi desa Tunggulrejo yang paling viral saat ini adalah Telaga Kusuma, sebuah lokasi wisata air yang merupakan salah satu wisata buatan yang berhasil menjadi keunggulan di sini. Lokasinya luas dan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan di sini untuk Anda dan keluarga, seperti berenang, reuni bersama teman lama, makan di resto, atau sekedar jalan-jalan. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja kita berjumpa dengan Kepala Desa Tunggulrejo yuk! Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Parno selaku Kepala Desa Tunggulrejo. Halo Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya? Bahagia selalu ya Pak? Selalu. Selalu, bener sekali. Apalagi desanya punya potensi yang luar biasa. Salah satunya yang sedang kita pijaki hari ini, ya, ini adalah Telaga Kusuma. Wah, keren banget. Saya tadi udah lihat-lihat keliling nih Pak. Wah, keren banget nih. Ini ada di satu desa. Kita nggak nyangka ada potensi sebesar ini yang luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih soal Desa Tunggulrejo ya Pak ya. Luas wilayahnya ada berapa sih Pak di sini? 500, kurang lebih 500 hektar. 500 hektar. Oke, kalau untuk jumlah penduduknya ada berapa? Jumlah penduduk ada hampir 6.000 jiwa. Hampir 6.000 jiwa. Oke, cukup banyak. kakak. Wah, banyak sekali ternyata ya pemirsa. Nah, kalau mayoritas mata pencahariannya warga sini apa Pak? Mayoritas pencariannya adalah tani. Petani ya, oke. Memang kita arahkan nanti bergerak ke bidang pariwisata dan pengembangannya. Wah, keren banget. Berarti memang Desa Tunggulrejo ini akan menjadi desa wisata atau sudah menjadi desa wisata? Sudah menjadi desa wisata, cuman kita akan terus berinovasi supaya terus berkembang, memberdayakan UMKM. Itu. Wah, sudah menjadi desa wisata. Tentunya sebuah desa wisata punya potensi yang banyak sekali ya Pak ya. Apa aja nih Pak potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Tunggulrejo? Yang jelas kita punya Telaga Kusuma yang saat ini kita berada. Betul. Kemudian kita juga punya potensi-potensi yang lain yang akan kita kembangkan. Yep. Nanti kita akan bikin kebun buah. Tahun ini kita juga sudah groundbreaking untuk camping ground, dan juga nanti pengembangan UMKM yang mendukung dari desa wisata itu sendiri. Wah, keren banget. Jadi kalau family ini mau vacation bisa langsung ke Desa Tunggulrejo ya Pak ya, karena paketnya lengkap nih. Nanti akan ada camping ground, ada Telaga Kusuma, anak-anak bisa berenang juga di sini. Keren banget. Apa sih Pak yang membuat Bapak dan seluruh teman-teman rekan-rekan yang ada di desa ingin mengembangkan potensi ini untuk menjadi sebuah kawasan wisata? Karena wisata itu luar biasa. Ekonomi kreatif, mengembangkan ekonomi kreatif, membuka lapangan pekerjaan. Ya, selain membuka lapangan pekerjaan juga meningkatkan PAD, pendapatan asli desa. Kemudian nanti juga perputaran ekonomi di wilayah, perputaran ekonomi di wilayah itu akan menjadi lebih luas ya. Karena memang industri pariwisata itu industri yang luar biasa, memberdayakan, melibatkan banyak orang. Berbeda dengan industri-industri yang lain seperti itu. Wah, jadi memang tujuannya ingin mensejahterakan masyarakatnya. Kita sambil jalan-jalan boleh nih Pak kayaknya, sambil melihat betapa indahnya Telaga Kusuma ini, salah satu potensi yang ada Desa Tunggulrejo. Ayo Pak, kita mau jalan kemana dulu? Ke sini boleh ya? Boleh. Ini adalah. Yuk kita jalan. Nah, sambil kita jalan-jalan ya Pak, menikmati salah satu potensi luar biasa yang ada di sini. Jadi memang tujuan Bapak untuk membuat desa wisata ini adalah mensejahterakan masyarakatnya ya Pak ya. Terus ada nggak Pak
kelompok-kelompok yang dibentuk untuk mensupport nih bagaimana berkembangnya desa wisata tersebut? Yang jelas kita ada kelompok wanita tani, kemudian kelompok darwis, yes. dan juga kelompok-kelompok pemuda ya. Yang mana nanti kita berdayakan, ya. Sehingga mereka selain meningkatkan kemampuan mereka juga memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan, wah keren banget ya. Jadi harus bersinergi ya Pak ya antara perangkat desa dengan warganya untuk membentuk sebuah kesatuan yang luar biasa ini. Susah nggak sih Pak membentuk sebuah desa wisata? Apalagi kan dulu basicnya mayoritas masyarakat pencahariannya adalah petani. Kemudian pengen nih menjadi desa wisata, susah nggak Pak? Suka dukanya apa nih? Itulah tantangannya. Oke. Tantangannya membuat kawasan wisata itu mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi membentuk masyarakat wisata itu yang cukup kompleks ya. Membentuk masyarakat wisata, masyarakat yang sadar wisata, itu bisa ikut berperan serta juga menerima tamu dengan bahagia, membuat tamu itu merasa nyaman, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itulah tantangannya. Dan itu yang terus kita usahakan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke, jadi tetap ada edukasinya ya Pak ya, tetap disupport ya. Oke, terus sejauh ini bagaimana Pak dukungan dari pemerintah pusat nih atas keinginan dari teman-teman desa Tunggulrejo sendiri untuk meningkatkan sebuah desa wisata ini? Alhamdulillah pendampingan dari Kementerian Desa, dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, ke pemerintah Desa Tunggulrejo, termasuk juga dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, itu sangat mendukung sekali. Makanya sering sekali Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati datang ke sini memberikan dukungan, baik itu secara anggaran maupun bimbingan-bimbingan yang lain, support yang lain, perizinan dan lain sebagainya. Wah luar biasa nih pemirsa, jadi udah disupport dari berbagai pihak ya Pak ya. Tinggal bagaimana masyarakat desa dan pemerintah desa maju bersama. Terus ada nggak Pak harapan-harapan kedepannya nih untuk semakin mengembangkan desa ini? Harapan kedepannya yang jelas bahwasanya Telaga Kusuma, desa wisata Tunggulrejo ini nanti terus eksis menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar, yang mana Karanganyar salah satu visinya adalah The Center Life of Nusantara di tahun 2030 dan kita ingin berperan serta di dalamnya mewujudkan visi misi dari Kabupaten Karanganyar. Pemirsa yang ada di rumah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Triadi, salah satu dia adalah Direktur BUMDes. BUMDes apa namanya? BUMDes Karya Usaha Bersama Tunggulrejo. Karya Usaha Bersama Tunggulrejo. Ini salah satu tim suksesnya nih untuk membentuk desa wisata yang ada di sini. Nah, Mas Triadi, kita sekarang berada di salah satu potensi yang luar biasa sekali di Desa Tunggulrejo ini. Bisa diperkenalkan ini apa sih sebenarnya tempat ini? Tempat ini namanya Telaga Kusuma. Telaga Kusuma. Oke, konsepnya sebenarnya apa nih Mas? Kalau Telaga Kusuma itu konsepnya kan kita ada resto terus sama waterpark. Ada resto, ada waterpark. Wah, kalau kita ngelihat nih emang pemirsa tempat ini luas sekali dan bisa dijadikan salah satu destinasi wisata siapa aja, baik anak-anak maupun family ya Mas ya. Bisa renang, bisa ada restonya juga gitu ya. Oke, Telaga Kusuma ini sebenarnya potensi yang buatan ya Mas ya? Iya, buatan Pak. Oke, apa sih sebenarnya inspirasinya membuat potensi ini? Inspirasinya ya yang tentu saja dari BUMDes ingin membantu memajukan Desa Tunggulrejo. Oke, membantu menumbuhkan Desa Tunggulrejo ya. Oke. Nah, meskipun tidak punya potensi alam yang sudah ada, tapi Desa Tunggulrejo ini berhasil membuat potensi buatan dan salah satunya Telaga Kusuma ini yang konsepnya adalah wisata waterpark gitu ya. Terus potensi-potensi apa saja yang ada di Desa Tunggulrejo ini, Mas? Potensi yang lain kita sudah memulai pembangunan untuk kebun buah. Kebun buah, wah keren banget kebun buah. Terus apa itu? Camping ground. Camping ground ya. Oke, nah. Nasi rencana. Tadi Pak Kepala Desa juga udah bocorin nih ke saya. Selain Telaga Kusuma, salah satu unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes adalah pasar. Iya, pasar desa. Nah, itu apa nih Mas pasarnya itu?
Pasar itu ya pasar desa, Pak. Pasar tradisional atau seperti apa pasarnya? Pasar tradisional. Jadi pasarnya itu bukanya cuma malam saja. Oh gitu, malah malam ya? Iya, pagi, Pak. Oh malah pagi. Oke, jualannya apa aja tuh? Jualannya itu sayur. Sayur ya? Sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, terus sebenarnya apa sih tugas dari BUMDes itu untuk mengelola unit usaha yang ada di desa? Jadi kita BUMDes itu diberi amanah dari pemerintah desa untuk mengelola unit-unit usahanya. Oke. Gitu. Ya salah satunya Telaga Kusuma, terus Pasar Desa Tunggalrejo, terus kemudian yang rencana ke depan kita ada camping ground dan kebun buah itu. Terus sampai saat ini nih pendapatan desa sendiri apakah sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya atau gimana, Mas? Meningkat drastis, Mbak. Meningkat drastis. Ya, okay. Sebelumnya kan desa ya ada pendapatan sih, tapi kan nggak banyak. Iya. Karena belum ada tempat ini. Oke. Setelah ada tempat wisata ini, ya alhamdulillah pendapatan asli desanya meningkat. Meningkat ya. Oke. Tentunya salah satu tujuannya juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitar ya, Pak ya. Wah, keren sekali nih. Semoga BUMDes di Tunggalrejo ini bisa menginspirasi BUMDes yang lainnya juga untuk ayo saling menguatkan, saling bersama bekerja, membangun unit usaha-usaha yang bisa mensejahterakan masyarakat. Kita ngomong soal Telaga Kusuma ini, Mas. Ini bukanya setiap hari apa, jam berapa? Kalau buka setiap hari, Pak. Oh, setiap hari? Setiap hari, Kak. Senin sampai Minggu? Senin sampai Minggu. Wah, keren sekali. Jamnya? Kalau jam itu jam 7 sampai jam 9. Tapi kalau untuk waterparknya itu sampai jam 5 sore aja. Oh gitu, sampai jam 5 sore. Tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya bisa sampai jam 9 malam ya? 9 malam, untuk restoran sampai jam 9 malam. Dengar-dengar tiket masuknya juga sangat terjangkau. Berapa nih, Mas? Hari biasa cuma 10.000. Lah, ya Allah, Rp10.000 aja pemirsa. Hari biasa, kalau weekend? Kalau weekend 15.000. 15.000. Nah, bisa menikmati salah satu potensi wisata yang luar biasa hanya dengan Rp10.000, bahkan Rp15.000 aja sepuasnya. Sepuasnya. Seharian juga boleh. Seharian boleh. Pokoknya Anda mau berenang, mau ngapain di sini, piknik. Tadi banyak sekali saya lihat ibu-ibu piknik juga. Iya. Wah, luar biasa, keren banget. Oke, Mas, bisa nggak hari ini saya diajak juga untuk melihat potensi yang lainnya yang ada di Desa Tunggalrejo? Boleh. Boleh ya. Ada banyak ya sekali tadi yang kita udah mau kunjungi. Tadi kata Pak Kepala Desa dapat bocoran. Oke, pemirsa, kalau gitu saya akan jalan-jalan ditemani Mas Triadi juga untuk melihat potensi apa saja yang ada di Desa Tunggalrejo. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Desa.